pujian ini mengingatkan kepada setiap kita, tatkala semua orang pergi meninggalkan kita, masih ada Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu memagari, yang selalu membentengi kehidupan kita. Masih ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, yang selalu memberikan kita pengharapan. Sebab tiada seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami yang baik. Kami ada dalam ibadah, doa, puasa bersama-sama malam hari ini. Kami bersyukur sebab kami diberikan kesempatan untuk mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Sebab siapakah kami ini ya Allah, yang Engkau pilih untuk mendekat di altar kudus Tuhan. Betul, kami tidak bersatu dalam satu ruangan, bahkan satu tempat, bahkan satu wilayah, tapi kami berpisah-pisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada atas kehidupan kami. Itu sebabnya kami ada malam hari ini ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu atas kami, sehingga malam hari ini bukan malam biasa-biasa yang seperti kami hadiri dalam ibadah doa, tapi malam ini menjadi malam berkat. Malam ini menjadi malam mujizat. Malam ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Yesus melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kepada-Mu, bahkan melalui doa-doa kami. Karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami terbatas Allah, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membela, Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Kami umat-Mu malam hari ini membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Sebelum nanti kami akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami yang kami angkat di altar kudus Tuhan, karena kami tahu Allah hadir. Tatkala kami menyembah-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, sehingga umat Tuhan yang mereka boleh ada pada saat ini mengikuti ibadah baik live melalui Facebook maupun mereka mengikuti melalui Zoom. Tuhan, kami percaya di rumah kami masing-masing kami mengalami lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi rumah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Allah bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. 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 Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena di malam hari ini kita boleh datang kembali memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya Alkitab jelas katakan, jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihat setiap hati kita, ada kesungguhan, ada rasa haus, ada rasa lapar untuk mencari wajah Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya ingatkan, nanti setelah kita belajar sama-sama firman Tuhan malam hari ini, maka pokok doa kita yang kemarin sudah kita angkat bersama-sama di altar doa kita kepada Tuhan. Dan kalau saudara sudah menjawab, sudah menerima jawaban doa, saudara bisa coret. Tapi kalau misalnya ada pokok doa lagi yang saudara mau tambahkan, tulis lagi di form doa saudara. Dan jangan buang kertasnya itu sampai semua jawaban doa engkau lihat dijawab Tuhan. Amin. Yes. Ya, jadi siapkan selembar kertas bagi saudara yang sudah pernah menulis dan sudah pernah mengikuti ibadah doa puasa kemarin minggu lalu. Saudara bisa menuliskannya kembali, dan saudara yang baru bergabung dalam ibadah doa puasa ini, saudara bisa menyiapkan selai kertas, selembar kertas dan alat tulis untuk menuliskan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Karena nanti setelah saya sharing firman Tuhan, maka saya akan mengajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa ini ke altar kudus Tuhan, dan kita akan doakan bersama-sama ya. Hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan tentang jangan menyerah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya gak boleh menyerah. Kita gak boleh menyerah ketika kita berdoa. Jangan karena doamu belum dijawab Tuhan, jangan karena engkau belum melihat perubahan lalu engkau berhenti berdoa, berhenti berseru kepada Tuhan. Push,
Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, pendeta jangan berhenti berdoa. Amin. Karena doa berkuasa. Alkitab mencatat Elia manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Ketika ada kesungguhan berdoa. Apa maksudnya kesungguhan berdoa? Doa yang lahir dari hati, doa yang lahir dari kesungguhan, doa yang lahir terus menerus dalam hidup kita. Kita akan lihat perkara-perkara dahsyat akan Allah nyatakan. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam Lukas pasal 18 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 18 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Jadi suatu kali ada seorang pengemis. Udah pengemis, dia buta. Jadi pengemis buta yang bernama Bartimeus ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, sedang duduk di pinggir jalan. Seperti sebagaimana pengemis-pengemis biasanya duduk di pinggir jalan. Karena dia buta, tiba-tiba dia mendengar ada teriakan keramaian di ujung jalan. Dan dia mulai bertanya, ada apa? Maka rombongan orang itu berkata, Yesus, orang Nazaret itu lewat. Sehingga apa yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan? Dari situ dia mulai berseru. Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah. Haleluya. Di dalam ayat 38 dari Lukas pasal 18, Bartimeus berseru begini, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena Bartimeus pernah mendengar tentang pribadi Yesus. Jadi ketika ada orang membawa kabar, Yesus akan lewat di depanmu. Tapi bukan hanya Yesus yang lewat, ada orang banyak di depan dia, di sekeliling dia, bersama-sama dengan dia. Itulah yang menjadi penghalang untuk Bartimeus mendekat kepada Yesus. Tapi dia tidak mau menyerah. Karena itu adalah satu-satunya peluang buat Bartimeus untuk Yesus berhenti dan menyembuhkan dia. Dia tidak tahu lagi kapan Yesus akan lewat di depan dia. Dan kesempatan itu dia pakai benar-benar untuk berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39. Maka mereka, siapa mereka? Orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, yang ada di depan Yesus, yang berjalan terlebih dahulu, bilang, menegur dia supaya ia diam. Hei Bartimeus, diam. Lalu apa Bartimeus diam? Oh ya sorry. Enggak. Alkitab mencatat, justru ia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia gak peduli dengan keadaan di depan dia. Karena yang dia tahu, karena dia buta, saudara. Yang dia tahu, yang dia pernah dengar, bahwa Yesus memiliki belas kasihan. Dia gak mau pusing ada orang bilang, diam, jangan berteriak. Dia gak mau pusing ada orang bilang, jangan bicara lagi, guru tidak akan mendengar engkau. Dia gak mau pusing, dia cuma bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagian kita adalah berseru. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya adalah berseru. Kenapa kita berseru? Karena kita tahu dia mendengar. Kenapa kita berseru? Karena kita tahu Allah kita Maha Kasih. Kenapa kita berseru? Karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita berseru, kita berdoa, kita memohon.
Karena kita tahu Yesus kita punya belas kasih. Lalu Yesus berhenti. Lihat saudara, setelah Bartimeus berteriak, walaupun orang-orang di sekeliling Yesus bilang stop, gak usah teriak-teriak, guru gak akan mendengar engkau. Siapa engkau? Engkau cuma pengemis. Engkau cuma pengemis yang buta. Guru gak akan pernah berhenti. Tapi Alkitab mencatat, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus panggil Bartimeus untuk datang kepada dia. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tahukah saudara, iman Bartimeus harus kita miliki. Apa itu iman Bartimeus? Nggak peduli orang mau bilang apa tentang hidup saya, tapi saya punya keyakinan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Nggak peduli sudah saya berapa lama saya sudah berdoa, namun saya tidak kunjung melihat perbuatan tangan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk saya tetap berseru kepada Tuhan. Itulah iman Bartimeus. Miliki iman seperti Bartimeus yang tidak melihat, dia cuma mendengar bahwa Yesus akan lewat di depan dia. Dan saat itu dia cuma berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu Yesus memiliki belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan sehingga dia cuma teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Engkau mau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu? Teruslah berseru. Jangan berhenti berseru. Jangan menyerah untuk selalu berseru kepada Tuhan sekalipun kau belum melihat keadaan berubah, saudara. Ada banyak orang karena keadaan belum berubah, maka dia mulai berhenti. Aduh, kayak capek saya berdoa, pendeta saya sampai hari ini berdoa, suami saya gak kunjung pulih. Saya sampai hari ini berdoa, saya belum melihat kesembuhan dalam hidup saya. Saya sampai hari ini berdoa, tapi saya belum melihat istri saya dijamah Tuhan. Capek saya, pendeta. Saudaraku, Bartimeus banyak halangan untuk datang kepada Yesus. Yang pertama, halangannya dia buta, tidak bisa melihat apakah Yesus sudah lewat atau belum. Yang kedua, halangan ada banyak orang menghalang-halangi dia. Karena ada banyak orang juga perlu Yesus pada saat itu, meminta mujizat sama Yesus. Akhirnya berebut. Dan Bartimeus hanyalah kalangan ke bawah. Dia seorang pengemis, dia seorang buta. Ada banyak penghalang Bartimeus untuk datang menghampiri Yesus, tapi itu tidak menghalangi dia untuk berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin saudara lihat ada banyak halangan ketika engkau berdoa. Ada banyak hal yang membuat engkau akhirnya menyerah dan tidak lagi berdoa. Tapi sebagai rekan sekerja Allah, bahkan sebagai hamba Allah, saya mengingatkan buat setiap kita, jangan pernah berhenti berseru. Miliki iman Bartimeus, iman yang sampai membuat Yesus stop, berhenti, dan ada di depanmu dan berkata, apa yang hendak aku perbuat kepadamu. Wow, Yesus bilang, sesuai dengan imanmu, itu terjadi padamu. Yang Yesus lihat iman. Kenapa kita berdoa? Karena kita beriman, karena kita percaya Yesus mendengar doa kita. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu kekuatan kita terbatas, tapi ketika tangan saya terlipat, ketika mata saya tertutup, maka ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, memampukan saya untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berdoa. Kita berdoa karena kita percaya
Tuhan akan tolong setiap kita. Itulah iman. Itu sebabnya kita mengambil waktu untuk merendahkan diri. Kita mengambil waktu berpuasa. Karena kita tahu Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Engkau mengambil waktu untuk berpuasa, merendahkan diri. Engkau tidak makan, engkau tidak minum, untuk satu hal yang engkau sedang gumuli dan Tuhan perhitungkan. Kenapa Tuhan Yesus berhenti di hadapan Bartimeus? Karena Tuhan lihat pengorbanan Bartimeus. Dia berteriak, dia berseru, dia gak peduli ada orang di depan dia atau tidak, ada orang yang suruh dia berhenti atau tidak. Dia gak peduli, dia berseru karena dia tahu. Dan Yesus berhenti karena Yesus lihat perjuangan. Belajar untuk selalu tidak mudah menyerah. Kalau engkau hari-hari ini dihianati, engkau hari-hari ini difitnah, engkau hari-hari sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, engkau diselingkuhi oleh pasanganmu, engkau tidak membalas, engkau cuma berdoa kepada Tuhan. Saya cuma mau bilang, Tuhan lihat dan Tuhan dengar doa. Karena seru doa orang yang tertindas itu Tuhan dengar. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Kalau engkau mau melihat sesuatu terjadi dalam hidupmu, terus doakan. Makanya saya bilang, kertas yang engkau tulis pokok-pokok doamu jangan sampai hilang, sampai semua yang engkau list sebagai pokok doa itu terjawab. Karena saya percaya satu persatu yang engkau tuliskan pokok doa, engkau akan lihat itu terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Haleluya. Yes. Jangan pernah berhenti berseru, saudara. Saya pelajari, jangan pernah berhenti berseru, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena yang pertama, masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Ada badai, ada pergumulan, ada tantangan di depan kita. Itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa melihat pembelaan Tuhan. Kalau gak ada masalah, kalau gak ada orang fitnah kita, kalau gak ada orang yang merugikan hidup kita, kita gak akan pernah lihat bagaimana Tuhan tolong dan bela kita. Tapi justru karena ada masalah di depan kita, disitulah kita bisa berseru kepada Tuhan dan kita lihat perkara-perkara dahsyat Allah buat dalam hidup kita. Jadi ternyata masalah adalah sesuatu yang adalah cara Tuhan yang Tuhan sedang izinkan terjadi untuk kita, anak-anak yang melihat, nah ini aku ada menyertai kamu. Murid-murid tidak akan pernah tahu bahwa Yesus bisa menenangkan badai kalau tidak terlebih dahulu ada badai pada saat mereka berjalan bersama dengan Yesus dalam perahu. Tapi justru karena ada badai itulah mereka bisa melihat kedaulatan Tuhan mereka. Bagaimana dia meredakan badai. Sehingga akhirnya murid-murid bertanya-tanya, siapa orang ini? Sehingga badai pun tenang, badai pun taat. Jadi saya pelajari, jangan pernah menyerah. Karena yang pertama, masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Nggak ada masalah, maka engkau nggak akan pernah melihat mujizat. Karena semua baik, semua tenang, semua aman. Bagaimana kita bisa lihat pembelaan pertolongan Tuhan kalau semua ada dalam keadaan tenang, keadaan aman? Justru karena ada badai kita bisa lihat Tuhan menenangkan badai. Justru karena ada fitnahan-fitnahan orang, kita bisa melihat bahwa Allah saya adalah Allah yang adil, yang akan membukakan segala sesuatu. Amin. Jadi yang pertama, jangan pernah menyerah karena masalah pergumulanmu adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Yang kedua, jangan pernah menyerah karena tangan Tuhan, haleluya, tangan Tuhan lebih kuat dari tangan manusia. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang membela hidup saya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang membela hidup saya.
Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup saya, tapi Tuhan pakai rekaan-rekaan manusia yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup saya. Kenapa? Karena saya punya Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dia Allah yang memutarbalikkan keadaan. Selama engkau berseru, engkau tidak pakai kekuatan, engkau pakai kekuatan Allah, maka tangan yang kuat itu akan menopang kita. Tangan yang kuat itu akan membela kita. Tangan yang kuat itu akan memutarbalikkan keadaan. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu, jangan pernah menyerah dengan masalahmu. Kenapa? Karena tangan Tuhan lebih kuat daripada tangan manusia. Ketika engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa, cukup masuk kamar, bos, lipat tangan, tutup mata, angkat pujian, engkau menyembah Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan, engkau memuliakan Tuhan, dan engkau akan lihat tergenapi firman Tuhan atas hidupmu. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihimu. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Nah, ini mesti kita tahu. Tuhan tidak pernah menyerah untuk memulihkan hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyelesaikan perkara-perkara kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk buat hati kita datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah untuk buat kita mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Sama bilang sama saya, Tuhan tidak menyerah, maka saya tidak boleh menyerah. Amin. Yes. Selama Tuhan saya berperkara atas hidup saya, maka saya tahu bagian saya berjuang, saya tahu bagian saya maju, bagian saya tidak boleh menyerah. Jangan jadi orang yang gampang patah semangat. Baru lihat keadaan dikit udah mulai goncang. Baru melihat masalah sedikit yang bukannya ketika kita berdoa, masalah bukannya tambah lenyap, justru tambah banyak. Lalu kita mulai berkata, percuma saya berdoa. Justru ketika keadaan tidak semakin membaik, disitulah saatnya untuk kita tetap terus berdoa, bukan? Bukan justru tambah semakin down, bukan justru tambah semakin kendor doa. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Jadi yang ketiga saya pelajari, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Ya, yang keempat, jangan pernah menyerah karena tantangan adalah pendidikan iman untuk menjadikan kita dewasa. Sama-sama bilang sama saya, tantangan, masalah adalah pendidikan iman untuk menjadikan saudara dan saya semakin dewasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir diperhadapkan dengan bangsa-bangsa untuk berperang dengan mereka, agar bangsa Israel terlatih. Kita pun Tuhan mau agar kita terlatih menghadapi masalah, tidak menjadi anak-anak gampangan yang baru ada masalah dikit kecewa, lari dari Tuhan, lari tinggalkan pelayanan. Tuhan mau kita semakin hari semakin dewasa, sehingga akhirnya pengenalan kita akan Tuhan bukan berdasarkan dari apa kata orang, tapi pengenalan kita akan Tuhan berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan. Ini penting. Kenapa ada banyak orang pergi tinggalkan Yesus? Karena gak punya pengalaman dengan Yesus, sehingga akhirnya imannya hanya iman apa kata orang. Ya, kata orang sih Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Iya, kata orang sih Tuhan Yesus memberkati hidup saya. Iya, kata orang sih. Imannya iman kata orang, bukan punya pengalaman. Itu sebabnya kita mesti punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana seseorang punya pengalaman dengan Tuhan? Ada masalah dulu, ada pergumulan dulu, dikecewakan dulu, difitnah dulu, baru kita punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang Ayub katakan. Dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi hari ini, kapan itu hari ini? Ketika semuanya diproses dalam hidup Ayub. Hari ini aku memandang Tuhan. Ayub punya pengalaman dengan Tuhan. Tatkala dia dibentuk, tatkala dia diajar, dididik, didewasakan oleh Tuhan. Dengan masalah. Masalah bukanlah musuh.
Justru masalah adalah alat untuk mendewasakan iman kita. Karena terkadang Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pergumulan kita untuk membawa kita lebih mengenal pribadi Dia lebih lagi. Ya, jadi yang pertama, jangan pernah menyerah, karena masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Yang kedua, jangan pernah menyerah, karena tangan Tuhan lebih kuat dari tangan manusia. Itu sebabnya kita gak mau pakai kekuatan kita pakai kekuatan sorga. Dengan cara apa? Berdoa, berpuasa. Ketika engkau melihat istrimu, ketika engkau melihat suamimu, ketika engkau melihat anak-anakmu sudah tidak lagi bisa diingatkan dengan mulut, ini waktunya engkau bicara kepada yang empunya hati. Ini waktu yang kau bicara untuk orang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Berdoa, karena hati manusia ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang, Tuhanlah yang jaga. Ya, jadi jangan stres. Kalau istrimu memberontak, kalau suamimu selingkuh, jangan stres. Anak-anakmu memberontak, jangan stres. Doakan. Karena ketika engkau berdoa, yang empunya hati anakmu, hati suamimu, hati istrimu, Dia akan ubahkan itu. Ketika Dia ubahkan, engkau akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan mengubahkan setiap kehidupanmu. Ya, jadi yang pertama, jangan pernah menyerah, karena masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Yang kedua, jangan pernah menyerah, karena tangan Tuhan lebih kuat dari tangan manusia. Yang ketiga, jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Dia mau kita dipulihkan, Dia tidak pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah, janganlah kita menyerah. Kita maju, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Yang keempat, jangan pernah menyerah, karena tantangan adalah pendidikan iman untuk menjadikan kita dewasa. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan pernah menyerah, karena di balik salib, haleluya, di balik penderitaan, di balik kesusahan, di balik pembentukan, ada mahkota, ada kemuliaan. Di balik badai selalu ada pelangi yang engkau akan lihat. Jangan berhenti sebelum engkau melihat pelangi itu. Jangan berhenti ketika engkau masih ada di dalam badai. Berhentilah ketika engkau sudah melihat pelangi. Jangan berhenti ketika engkau masih dibentuk, masih diproses. Jangan berhenti ketika engkau belum melihat campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Berhentilah ketika engkau melihat bagaimana Tuhan membela hidupmu. Amin, saudara. Yes. Sama seperti Bartimeus, milikilah iman yang terus mau berseru kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak halangan, ada banyak rintangan, tapi Bartimeus tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman itu harus kita punya. Iman yang memberhentikan Yesus di depan kita. Yesus lagi berjalan, tapi Yesus bisa diberhentikan dengan teriakannya Bartimeus. Sehingga Yesus bilang, mau apakah engkau? Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan bagimu? Kita tentu pengen dalam keadaan seperti itu. Bagaimana Yesus ada di depan kita dan berkata, apa yang kehendak aku perbuat dalam hidup. Kau mau mengalami hal itu? Jangan pernah berhenti berseru. Berseru, berdoa, sampai Yesus berhenti di hadapanmu dan berkata, apa yang hendak aku perbuat dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, karena kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami membawa firman-Mu, kami dengarkan malam hari ini, untuk kami diingatkan selalu bahwa dalam hidup kami mengiring Tuhan, betul badai masih ada, betul pergumulan masih harus kami jalani, ada masalah-masalah yang harus kami hadapi. Tapi itu tidak bisa menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu Allah. Jika ada di antara umat-Mu yang malam hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, dan hari-hari ini mereka mengalami pergumulan masalah yang hampir-hampir membuat mereka berhenti berdoa, berhenti berseru, aku berdoa dalam nama Yesus.
Roh Kudus ingatkan mereka, untuk mereka tidak boleh berhenti berseru kepada Tuhan, untuk mereka tetap terus berseru kepada Tuhan sampai mereka melihat mujizat. Dalam nama Yesus, izinkan mereka melihat campur tangan-Mu dalam hidup mereka ya Allah. Izinkan mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan atas hidup mereka, sehingga akhirnya mereka punya pengalaman indah bersama Tuhan. Hamba berdoa bagi masing-masing mereka ya Bapa. Biarlah firman termaterai dalam hati setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang terus berjuang. Kami menjadi orang-orang yang terus mau berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar doa kami. Karena kami pegang firman-Mu. Bukankah Allah akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam? Kami adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan karena kami tahu Engkau mendengar doa kami, Engkau memperhatikan hidup kami, Engkau melihat keberadaan kami. Dari tempat kesesakan kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kami. Tuhan mengangkat hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya malam hari ini, secara khusus kami akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang kedepannya akan kami terus doakan, akan kami bawa. Karena kami percaya firman-Mu sendiri katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu hari ini. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja ya Allah, dari berbagai-bagai latar belakang, dari berbagai-bagai daerah di bangsa ini ataupun ada yang di luar-luar negeri, kami bersatu hati malam hari ini mengangkat setiap formulir doa kami di rumah kami masing-masing. Mari umat Tuhan, angkat formulir doa-Mu di tangan-Mu hari ini. Angkat itu di altar kudus Tuhan. Kami mengangkat formulir doa kami ini Allah. Kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami diangkat ini di altar kudus Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan menilik setiap umat-Mu. Tuhan melihat seru doa mereka. Mereka yang mengangkat formulir doa ini, mereka yang menangis di hadapan Tuhan, mereka yang berseru kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan melihat, Tuhan mendengar seru doa mereka. Itu sebabnya kami bersepakat berdoa bersama-sama mengangkat pokok doa kami yang sudah kami tuliskan di formulir doa ini. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Kami doa setiap pokok-pokok doa yang tertulis di formulir doa yang kami angkat di altar kudus-Mu malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dijawab, didengar oleh Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami naikkan doa ini dijawab Tuhan jauh lebih besar dari dahsyat dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan, dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, dalam nama Yesus terjadi. Turunkan tangan kita. Bapa, terima kasih. Kami percaya tergenapi firman-Mu. Kami doa dan kami terima apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, jamah satu persatu umat-Mu ya Allah, di mana-mana tempat mereka berada malam hari ini. Bahkan sebelum kami kembali akan beristirahat, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan untuk tetap terus berseru berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Yesus ada bagi kami. Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau malam hari ini kami juga akan kembali berpisah dari tempat di mana kami sudah melakukan ibadah bersama-sama melalui ibadah online ini. Kami akan kembali beristirahat. Di sepanjang malam berjalan ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau menuntun kami, Engkau mengarahkan kami untuk kami mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa.
Kalau ada di antara umat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk berpuasa, namun hari ini tidak dapat berpuasa karena satu dan lain hal, hamba berdoa biar Allah meneguhkan hati mereka untuk kembali besok di minggu-minggu ke depan, untuk kembali melakukan ibadah doa puasa dan bersatu bersama-sama, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara Allah dahsyat terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap rumah tangga yang ada ya Bapa. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan, usaha, dagang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan studi mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang akan beristirahat, mungkin ada yang belum beristirahat. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Sepanjang malam berjalan ini, Tuhan tuntun hidup kami. Kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, bahkan melakukan aktivitas kegiatan kami dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Formulir doa jangan digeletakin di mana-mana, jangan ditaruh sembarang tempat, tapi taruh di tempat yang bisa Bapak Ibu gampang ingat gitu kan. Karena Jumat depan kita akan kembali membawa formulir doa kita angkat di altar kudus Tuhan. Dan kalau ada doa-doa yang sudah dijawab, Bapak Ibu bisa coret karena itu sudah dijawab Tuhan. Dan kalau belum atau mungkin bertambah, ada pokok-pokok doa yang akan ditambah, Bapak Ibu bisa tuliskan kembali, tambahkan kembali poin doanya. Dan saya teramat yakin percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan membuat setiap kita terkagum-kagum dengan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang sudah dijawab doanya, Bapak Ibu bisa bersaksi. Karena itu saya mengundang setiap umat Tuhan untuk bergabung dalam grup komunitas doa pagi dalam grup WhatsApp tentunya. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung di dalamnya, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan untuk didukung dalam setiap doa-doa yang ada. Karena di dalam grup komunitas WhatsApp doa pagi ini kita saling menguatkan, kita saling membagikan sesuatu yang membangun iman kita, dan pada akhirnya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu di kolom komentar, Bapak Ibu sudah dimasukkan link-linknya oleh admin kita, sehingga Bapak Ibu bisa tinggal klik ya. Tinggal klik aja, nanti Bapak Ibu langsung gabung sesuai dengan yang sudah tercantum di sana. Jadi link yang untuk WIT atau WITA atau WIP sudah tertulis. Bapak Ibu tinggal pilih di sana sesuai dengan tempat area Bapak Ibu masing-masing. Dan kita rindu melalui komunitas doa pagi ada banyak jiwa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan akan banyak jiwa maju dalam pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu hari Senin ya, hari Senin di dalam ibadah doa pagi. Dan secara khusus mulai minggu depan saya akan bahas tentang keluarga. Jadi khotbah serial tentang hidup yang dipulihkan sudah selesai di hari ini tadi pagi, dan 18 serial saya sudah bahas. Bapak Ibu yang mau belajar lebih lagi ada di akun YouTube channel saya Glenn Latuheru. Dan minggu depan mulai hari Senin tepatnya saya akan bahas tentang keluarga, tentang rumah tangga dalam serial Keluargaku Adalah Sorgaku. Kita doakan sehingga hal-hal baik terjadi dan Tuhan nyatakan dalam ibadah online yang ada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.